Inilah proyek jembatan Pandan Simo yang akan menjadi jembatan terpanjang di jalur jalan lintas selatan daerah istimewa Yogyakarta. Proyek yang merupakan penghubung terakhir jalur jalan lintas selatan di daerah istimewa Yogyakarta ini akan menghubungkan Kabupaten Bantul dengan Kabupaten Kulon Progo dan diberi nama Jembatan Pandan Simo. Jembatan Pandan Simo yang memiliki panjang kurang lebih 1,9 km ini terdiri dari jalan pendekat, slab on-fill, dan jembatan utama dengan tipe multi-arch bridge yang menggunakan corrugated steel plate dan mortal busa dengan nilai kontrak kurang lebih 814,8 miliar. Paket pembangunan jembatan Pandan Simo dilaksanakan oleh PT Adikarya Persero, PT Sumber Wijaya Sakti KSO selama 408 hari kalender dengan rencana PHO pada tanggal 31 Desember tahun 2024. Jembatan ini didesain tidak hanya memberikan kemudahan akses untuk kendaraan bermotor saja, melainkan juga pejalan kaki. Karena kan nantinya di sisi kanan dan kiri pada jalur pedestrian jembatan akan disediakan anjungan untuk para pejalan kaki yang ingin berhenti menikmati pemandangan sungai dan juga muara Kali Progo. Jembatan Pandan Simo juga akan dipercantik dengan ornamen dan hiasan yang mengusung budaya khas lokal. Jembatan Pandan Simo juga didesain khusus untuk memitigasi resiko terhadap bencana gempa, yaitu dengan menggunakan teknologi lead rubber bearing atau LRB. Pembangunan jembatan Pandan Simo akan menjadi simbol Pinanguning Margo Pambukaning Projo, yang berarti menjadi jalan pembuka kesejahteraan bagi masyarakat Bantul dengan semangat Projo Taman Sari, juga bagi Kulon Progo dengan semangat Pinangunnya, sehingga tidak hanya menjadi modal mobilitas transportasi saja, tapi juga menjadi konektor pengembangan sektor ekonomi, logistik, dan berbagai sektor lainnya di wilayah Bantul dan Kulon Progo. Saat ini proyek pembangunan jembatan Pandan Simo telah memasuki pemasangan corrugated steel plate. Pemasangan slab on-fill juga terus dilakukan. Alat-alat berat terus dikerahkan agar penyelesaian sesuai target. Pelaksanaan pekerjaan pun terus dilakukan dari kedua sisi, baik dari sisi Kabupaten Bantul maupun dari sisi Kabupaten Kulon Progo. Saat ini sudah terlihat pelaksanaan pekerjaan saling terhubung dari Bantul hingga Kulon Progo. Kali ini kita akan melihat kembali progres pembangunan jembatan Pandan Simo di atas Sungai Progo. Seperti apa kondisinya? Ikuti perjalanan saya kali ini. Salam sehat, tetap semangat, tetap berkarya untuk negeri. Saat ini saya berada di lokasi proyek jembatan Pandan Simo yang ada di Bantul dan Kulon Progo, dan saat ini saya berada di posisi Bantul ya, dari timur jembatan Pandan Simo atau Sungai Progo ya. Dan di depan kiri ini teman-teman bisa melihat lengkungan-lengkungan baja ini dipasang untuk dijadikan calon jembatan Pandan Simo ya teman-teman. Dan seperti biasanya saya berada di lokasi tempat pengambilan pasir ya, Sungai Progo ya teman-teman. Dari sini sangat jelas sekali bahwa proyek bisa dilihat dari arah sini teman-teman ya, dari depan sana. Sebelah kiri itu lengkungannya sudah mulai ada ya. Jadi lengkungan itu dipasang. Besi nanti akan dilengkungkan ini sesuai dengan desain yang dibuat ya. Dan di belakang saya inilah jembatan Pandan Simo dan melintas di Sungai Progo ya teman-teman, dan lengkungan-lengkungan bajanya akan dipasang di tengah-tengah dari jembatan Pandan Simo atau di lokasi Sungai Progo, dan di sebelah di belakang sana itu adalah Kulon Progo, dan yang saya injak ini adalah Bantul teman-teman ya.
teman-teman, setelah kita melintas di jalur jalan lintas selatan Kabupaten Bantul yang cukup lurus ini ya, kita sudah bisa melihat bahwa nanti di jalur jalan lintas selatan daerah istimewa Yogyakarta ini banyak objek wisata baru atau ikon baru ya, dari Kelok 18, kemudian jembatan Kretek 2, dan nanti juga jembatan Padansimo, dimana dari 3 proyek ini merupakan proyek strategis di jalur jalan lintas selatan yang akhir-akhir ini dibangun ya secara berurutan ya, dari awalnya jembatan Kretek 2, kemudian Kelok 18, dan juga jembatan Padansimo yang ditargetkan jembatan Padansimo ini sekitar akhir Desember ini ya. Jadi ini kayaknya proyek Bandung Bondowoso teman-teman ya, dengan desain yang begitu apa ya, kalau kita lihat bagus sekali itu ya. Itu dikerjakan selama kurang lebih 1 tahun lebih ya, hampir 13 bulanan ini targetnya. Dan di depan ini adalah dimulainya proyeknya teman-teman ya. Nanti kita juga akan melihat dengan menggunakan drone juga ya teman-teman, seperti apa dari proyek jembatan Padansimo ini teman-teman ya. Kita akan melihat seperti biasanya dari arah sebelahnya teman-teman ya. Dan ini alat-alat untuk mengecor apa namanya, lokasi borpelnya gitu ya. Nah, di depan ini sudah banyak sekali borpel yang dibuat teman-teman ya. Dari situ kita sudah bisa melihat beberapa slab onpel juga sudah terpasang ya. Nanti kita akan melihat dari atas atau dari drone teman-teman ya, seperti apa gitu ya, untuk progresnya di tahun 2024 di bulan Juni akhir ya. Ini saya saat ini update-nya di 30 Juni ya 2024 teman-teman ya. Kita akan mencoba menuju ke lokasi yang mendekati dari sungainya teman-teman. Nah, kita melihat yang di sini untuk melihat lebih dekat juga di area pembangunan jembatan Padansimo, dan slab onpelnya sudah sampai sini ternyata. Nah, kalau dulu bisa lewat ya teman-teman di situ, sekarang kayaknya sudah nggak bisa lewat ya. Nah, di situ slab onpelnya juga sudah banyak dibangun ya di situ ya. Nah, di depan itu borpelnya juga sudah terlihat seperti itu ya teman-teman. Banyak sekali borpel yang dikerjakan ya ternyata. Ribuan borpel ini kayaknya di sini. Dan slab onpelnya sudah terlihat juga ya teman-teman. Dan di sini slab onpelnya sudah sampai di sini teman-teman ya. Nanti kita akan terbangkan drone ya. Dan teman-teman sekalian, di sini masih juga dilakukan pemasangan slab onpel di jembatan Padansimo yang merupakan mungkin ini sebagai jembatan penghubung ya teman-teman ya. Dan di depan sana sudah mulai dipasang semacam burdes itu ya teman-teman, untuk membentuk
terbentuk sesuai dengan desain jembatan Pandan Simo ya. Kita lihat di depan sana ya, di depan kanan sana terlihat beberapa pondasi ya, mungkin itu menjadi dicor ya mungkin, tapi kita lihat nanti desainnya seperti apa ya teman-teman. Dan teman-teman, di depan saya ini banyak sekali penduduk ya, ini sepertinya mau melihat juga, jadi mereka sambil membawa anak-anaknya itu pengen melihat pelaksanaan proyek jembatan Pandan Simo ya. Biasanya mereka suka dengan melihat alat-alat berat yang dipekerjakan ya. Nah ini nanti kita akan zoom juga ya dengan menggunakan kamera pekerjaan yang ada di sini teman-teman ya. Ternyata saya gagal fokus ya, ada ini teman-teman, ada lengkungan yang paling tinggi ya teman-teman, karena besok memang desainnya itu ada ornamen ya teman-teman, diperkirakan ada ornamennya. Dan di depan sana sudah banyak sekali penduduk yang pengen melihat ya proses pembuatan dari jembatan Pandan Simo ya teman-teman ya. Dan ini teman-teman ya, bahan-bahan yang akan digunakan untuk lengkungan-lengkungan ternyata besi cukup tebal ya teman-teman. Jadi cukup tebal, nanti akan dilengkungkan di sepanjang jembatan Pandan Simo ya, dari timur ke barat. Dan sekarang di depan ini proses dari pengangkatan untuk dipasang teman-teman ya. Kita akan abadikan ya teman-teman untuk pemasangannya.